Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NIM 210306015, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme mineral dan vitamin. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi mineral secara umum bagi ternak. Mineral adalah bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan ternak, baik dalam bentuk ion ataupun elemen bebas. Kemudian mineral ini juga merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksinya. Kemudian berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan esensial dan golongan non-esensial. Kemudian berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi menjadi mineral mikro dan mineral makro. Kemudian secara umum mineral-mineral esensial berfungsi sebagai pembangunan tulang dan gigi. Kemudian mineral bersama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, dan sel darah, dan kemudian jaringan lunak lainnya. Kemudian di samping itu mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, kemudian mempertahankan kontraksi urat daging, dan memainkan peranan penting untuk berfungsinya urat syaraf secara normal. Kemudian sebagai mineral esensial juga berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon, atau sebagai aktivator dari enzim. Kemudian mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh. Kemudian permeabilitas membran sel dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Kemudian fungsi mineral yaitu sebagai katalis berbagai reaksi kimiawi dalam tubuh, kemudian sebagai transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, kemudian sebagai pencernaan dan penggunaan makanan, kemudian merupakan bagian dari organ vital seperti tulang, darah, dan gigi. Kemudian mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. Kemudian untuk mempertahankan tekanan osmotik seluler dan mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan. Kemudian untuk mencegah kekejangan pada tubuh dan mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Kemudian untuk mineral ada hubungannya dengan vitamin dalam pembentukan tulang bagi tubuh. Kemudian yang kedua yaitu fungsi mineral makro dan mikro. Fungsi dari mineral makro adalah yang pertama yaitu natrium yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, kemudian transmisi syaraf, dan yang kedua mangan yang berfungsi sebagai aktivator enzim, pembentukan tulang, dan pertumbuhan. Yang ketiga yaitu sebagai magnesium yaitu pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Kemudian yaitu fosfor sebagai pembentukan tulang dan gigi, kemudian metabolisme energi bagian dari DNA dan RNA. Kemudian yaitu selanjutnya kalsium sebagai bahan pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, dan kontraksi urat daging. 12% terdapat dalam air susu. Kemudian selanjutnya potasium sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, kemudian aktivator enzim. Kemudian fungsi dari mineral mikro adalah yang pertama zinc sebagai komponen dan aktivator enzim, penyembuhan luka. Kemudian yang kedua yaitu ferrum sebagai pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Kemudian yang ketiga yaitu cukrum sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Kemudian selanjutnya yaitu sulfur sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Kemudian ada cobalt yaitu sebagai vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Kemudian selanjutnya fluoride sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Kemudian selenium sebagai metaloenzim dari enzim glutatione peroxidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2, berasosiasi dengan vitamin E dan sistem imunitas. Kemudian
molybdenum yang merupakan bagian dari enzim sulfat oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Kemudian selanjutnya yaitu metabolisme vitamin. Yang pertama yaitu pengertian vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Kemudian selanjutnya yaitu sifat-sifat umum vitamin. Yang pertama yaitu larut dalam lemak yang terdiri dari CHO. Kemudian mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contohnya yaitu provitamin A dan provitamin D. Kemudian selanjutnya tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Selanjutnya yaitu menyusun struktur jaringan, kemudian diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah yaitu ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkatkan dengan meningkatnya konsumsi vitamin dalam larut lemak. Kemudian selanjutnya dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekspresikan lewat feses, kemudian kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya oksidasi dan lain-lain. Secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Kemudian selanjutnya larut dalam air. Yang pertama itu tidak hanya tersusun oleh CHO, SN atau CO. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat di semua jaringan. Kemudian selanjutnya vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup dan tersedia dan dibutuhkan. Kemudian diserap dengan proses difusi biasa. Artinya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Selanjutnya itu sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Selanjutnya yaitu jenis-jenis vitamin dan fungsinya bagi tubuh ternak. Yang pertama yaitu vitamin A atau retinol. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan sebagai prekursornya yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin atau dinamakan provitamin A karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Kemudian proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Defisiensi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun, empedu tidak ada. Kemudian secara umum fungsi vitamin A yaitu mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Kemudian selanjutnya vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Kemudian yang kedua yaitu proses reabsorpsi, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfat dalam darah. Kemudian deposisi yang berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Akibat utama dari defisiensi vitamin D adalah terbentuknya tulang yang abnormal. Bila terjadi pada ternak muda akan terjadi rakitis, dan bila ternak dewasa akan terjadi osteomalacia. Kemudian vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi antara lain yang pertama yaitu reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Kemudian yang kedua yaitu digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga yaitu absorpsi, memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya yaitu vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses
koagulasi darah. Oleh karena itu semua disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya yaitu diperlukan dalam sintesis protrombin di dalam hati. Karena protrombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Kemudian dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Kemudian fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Kemudian vitamin B1 atau tiamin. Defisiensi B1 mengakibatkan kadar asam pirufat dan asam laktat di dalam darah menjadi naik dan segera menunjukkan gejala nafsu makan turun, kemudian kerja sistem saraf turun, kemudian otot lemah dan ternak menjadi kurus. Kemudian berperan penting sebagai koenzim menjadi dekarboksilasi senyawa asam keto. Vitamin B1 juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol di dalam yeast. Kemudian vitamin B2 atau riboflavin yang merupakan penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme karbohidrat dan protein. Kemudian memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler. Kemudian niacin atau vitamin B3 dapat merupakan nikotinamid atau asam nikotinat. Nikotinamid dan asam nikotinat sebagai sumber vitamin B3. Niacin dibutuhkan untuk sintesis vitamin B3, NAD dan NADP. Kemudian NAD dan NADP kofaktor pada enzim dehidrogenase yang berfungsi dalam reaksi redoks menjadi donor dan akseptor elektron. Kemudian asam pentotenat atau vitamin B5 berasal dari beta-alanin dan asam pentoat diperlukan untuk sintesis koenzim A dan sebagai komponen asli karir protein yang terdapat pada sintesis asam lemak, kemudian disintesis kofaktor enzim fatty acid sintase. Kemudian vitamin B6 piridoksin berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Pada ayam dewasa, kekurangan vitamin B6 mengakibatkan produksi telur menurun. Apabila ayam diberi ransum kekurangan vitamin B6 di bawah 0,5 mg atau per kilogram tidak menyebabkan berkembangnya varium, vidak, jengger, dan pial. Kemudian pada ayam jantan menyebabkan tidak berkembangnya testis, jengger, pial. Kemudian pada ayam betina terjadi molting. Kemudian selanjutnya biotin berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada ayam kekurangan biotin gejalanya sama dengan kekurangan asam pentotenat yang terdapat luka pada sudut mulut. Selanjutnya keseluruhan paru pada ayam dewasa mengakibatkan terjadinya penurunan daya tetas tetapi sedikit berpengaruh pada produksi telurnya. Kemudian pada ayam biotin merupakan zat pencegah perosis seperti halnya mangan, kolin, dan asam folat. Kemudian folat perannya dalam sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji coba sederhana vitamin C terhadap buah-buahan dan pakan ternak. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan yaitu sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba vitamin C pada buah-buahan dan pakan ternak. Yang pertama yaitu air yang sudah dicampur dengan betadin. Kita berikan larutan perasan tomat secukupnya. Nah, maka akan terjadi perubahan warna, yaitu air yang sudah dicampur betadin tadi berubah menjadi warna yang lebih cerah. Kemudian yaitu selanjutnya kita lakukan terhadap air betadin dengan
campuran jeruk nipis. Nah, maka yang terjadi adalah perubahan air menjadi lebih cerah. Lalu selanjutnya yaitu terhadap perasan markisa. Nah, maka akan terjadi perubahan warna yaitu menjadi lebih cerah lagi. Lalu selanjutnya yaitu terhadap rumput gajah. Nah, maka akan terjadi perubahan warna yaitu menjadi lebih cerah lagi. Dan yang terakhir yaitu terhadap rumput Australia. Lalu kita aduk-aduk, maka akan terjadi perubahan warna yaitu menjadi lebih cerah. Nah, kesimpulan yang kita ambil yaitu yang pertama dari perasan jeruk tadi. Nah, perasan jeruk ini mengandung vitamin C yang cukup tinggi karena perubahan warna yang cukup signifikan yaitu menjadi lebih putih lagi atau lebih bening lagi. Selanjutnya yaitu terhadap air betadin yang sudah dicampurkan dengan perasan tomat. Nah, terjadi juga perubahan warna yang lebih bening tapi tidak terlalu signifikan seperti pada jeruk nipis sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada markisa. Nah, ini perubahan warna yang cukup signifikan, namun lebih signifikan terhadap perasan jeruk sebelumnya. Kemudian yaitu terhadap rumput gajah terjadi perubahan warna dan terhadap rumput Australia terjadi juga perubahan warna. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengapa bisa terjadi perubahan warna. Nah, betadin mengandung iodin. Nah, iodin inilah yang mengandung indikator karena reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dengan iodin akan menghilangkan warna dari iodin tersebut. Sehingga larutan yang mengandung vitamin C warnanya akan lebih menjadi terang. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.